Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Kembali lagi di program Community Update, kali ini bersama saya Cynthia Karani. Senang sekali hari ini dapat menemani sahabat Eljon dimanapun Anda berada, tentunya bersama dengan community dan juga narasumber yang pastinya luar biasa. Sahabat Eljon, tamu kita hari ini spesial sekali yang hadir dengan sesuatu yang baru di industri modeling di Indonesia yang pastinya kaya akan konektivitas dan juga kolaborasi. Nah, mungkin sahabat Eljon sudah tidak asing dengan agensi model bergengsi 2icon Management. Sudah hadir bersama saya, nanti kita juga akan ajak obrol-obrol. Di sini 2icon Management sudah hadir, ada Kak Anggi Wiryadiputra selaku founder dan juga creative director dari 2icon. Hai Cynthia, thank you. Makasih loh udah undang kita. Sama-sama Kak Anggi, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Baik. Hadir juga Kak Hilarius Bagas, Head of Event. Kak Bagas, apa kabar? Baik. Baik. Dan juga sebelah saya ada Kak Glenn Alvin dari production team 2icon. Halo Kak Alvin. Halo Kak, Apa aku kabar? dipanggilnya Glenn. Oh Glenn, Iya. Panggil ujungnya sih. Kak Glenn apa kabar? Sehat Kak, baik. Sehat, oke. Terima kasih hari ini 2icon Management sudah hadir di Community Update. Mungkin saya masuk ke pertanyaan pertama, kita ngobrol-ngobrol nih. Kak Anggi, mungkin yang pertama saya boleh sharing dulu dong ke sahabat Eljon. Sebetulnya 2icon ini apa, terus tentang 2icon boleh Kak Anggi perkenalkan. Thank you banget nih Cynthia, dan thank you banget juga buat Eljon udah undang kita. Jadi kalau boleh cerita sedikit modeling management, tapi sebenarnya semakin bertambahnya usia 2icon, kebetulan tanggal 3 Maret kemarin kita berusia ke 9 tahun. Kita punya punya visi dan misi. Kita nggak pengen cuma jadi sekedar model manajemen, tapi kita juga pengen jadi sebagai platform di mana model-model 2icon itu juga memberikan impact kepada kepada masyarakat, kepada komunitas gitu. Dan kalau ngomong dari modeling, kita punya banyak prestasi lah di industri modeling, fashion, beauty, dan juga beberapa kompetisi gitu. Dan di 2icon sini kita nggak cuma yang seperti tadi aku bilangin modeling aja, tapi kita pengen gimana caranya model-model di 2icon tuh nggak cuma jadi model, tapi one day mereka bisa menjadi role model dan bisa menjadi inspirasi untuk orang banyak. Oke, luar biasa. Jadi ada sesuatu message yang disampaikan selain model itu ya, Kak Anggi. Oke, Kak Anggi katanya kemarin itu ada campaign Unbiological. Terus katanya sekarang ingin meneruskan campaign selanjutnya. Tapi sebelum aku tanya ke Anggi soal campaign selanjutnya, mungkin ke Kak Glenn. Boleh dong cerita campaign yang kemarin sudah dilaksanakan oleh 2icon? Jadi kemarin kita syuting campaign itu 12 Desember. Kita itu lokasinya disupport sama teman-teman dari Jakpro. Itu kita syuting di Velodrome Romangun, International Velodrome. Itu juga kita itu harus menurut aku itu sangat bisa di-appreciate karena tim yang productionnya itu banyak juga dari internal tim teman-teman model 2icon itu sendiri. Jadi maksudnya kayak value kita sebagai 2icon dan model yang ada di sana itu bisa sampai lebih untuk kita bisa bikin production campaign itu sendiri, dan juga tapi tentu dibantu oleh teman-teman yang lainnya dari teman-teman yang support seperti makeup artist, stylist. Itu juga tetap kita kolaborasi dengan mereka dan juga brand-brand yang masuk. Tapi kurang lebih menurut aku yang bisa mematahkan stigma banyak orang yang sering bilang atau model hanya ada value dari tampang atau apa, tapi menurut aku pribadi dengan apa yang udah kita lakukan kemarin itu benar-benar bisa mematahkan kayak kita bisa bikin yang kayak gini, kita mampu. Aku ke Kak Anggi, kenapa Unbiological ini lahir gitu? Kenapa memilih tema tersebut? Oke. Kenapa kita mengangkat tema Unbiological? Sebenarnya gini, kita terinspirasi dari hampir 2 tahun rasanya kita lumayan terkurung dalam sangkar di rumah masing-masing. Kita susah untuk berkoneksi, kita susah untuk berkolaborasi, kita susah sekedar bersilaturahmi, itu rasanya hal yang sangat sulit kita lakukan hampir 2 tahun gitu. Dan banyak curhatan dari teman-teman pelaku industri yang memang mereka akhirnya putus asa, mereka susah untuk
membangun konektivitas mereka lagi dan hanya berpatok dari sosial media. Nah di sini kami mengangkat Unbiological artinya adalah bahwa sesungguhnya siapapun yang ada di dunia ini, khusus di industri yang kami jalani, kita semua adalah keluarga yang tidak sedarah. Tapi kita ingat lagi, kita bisa berada di industri ini tentu dibantu oleh banyak orang gitu. Karena dengan konektivitas dan juga kemudian support yang luar biasa, akhirnya kami memutuskan dengan tema ini ibaratnya kami para keluarga yang tidak sedarah itu berkumpul dalam sebuah campaign gitu dan ingin menyuarakan bahwa sebenarnya di industri ini kita tidak perlu berkompetisi, kita hanya butuh berkolaborasi. Jadi message-nya itu yang pengen juga kami tampilkan dari campaign Unbiological di campaign itu tahun 2022 kemarin. Oke. Gitu. Mungkin boleh diceritakan juga campaign-nya apa selanjutnya, Kak Bagas? Oke. Event selanjutnya itu namanya Mark by Two Icons. Kalau kita adain di tanggal 11 dan 12 Maret ini. Oke. Tagline-nya yang kita gebor-geborkan adalah We Over Me, karena kita ngerasa di industri ini tuh impossible untuk kita ngelakuinnya seorang diri. Jadi misalnya contohnya kita produksi campaign terakhir yang Unbiological itu rasanya nggak mungkin kalau kita produksi kita sendiri, dari pihak kita sendiri. Ada tim produksi, ada dari stylist, ada makeup artist segala macam. Itu kalau dari sisi modelingnya. Bahkan kalau misalnya kita lihat ke dari sisi bisnisnya, kalau misalnya kita ngelihat ke brand fashion, mereka dari proses ideasi sampai eksekusi itu ngelewatin banyak orang banget. Dan kita di sini kemarin awalnya sempat kita ide ini tuh awalnya kita obrolin dari setelah campaign, kita ngerasa bang aktivasi apa lagi ya buat kita ngelanjutin campaign ini. Terus kita ngerasa 3 bulan tuh waktu yang pas untuk kita mendapatkan momentumnya, dapat suasana Unbiologicalnya. Akhirnya kita mutusin untuk bikin konsep di mana kita jual pre-love dan sebagian hasil penjualannya akan kita donasikan ke kolaborator kita. Ada Love Pink Indonesia, Yayasan Kanker Payudara, Breast Cancer, dan ada Jakarta Animal Aid Network, itu dia shelter hewan. Kenapa kita akhirnya memutuskan kolaborasi sama mereka? Sebenarnya karena kita ngelihat mereka dua-duanya itu medium di mana breast cancer itu semakin, kalau dilihat secara statistik dari awalnya 5 tahun yang lalu itu angka terkenanya tuh di 40 tahun. Tapi 5 tahun belakangan ini udah menyentuh di angka 30 bahkan 20 tahun. Nah, kalau misalnya kita ngerasa awareness itu perlu kita sebarkan di industri ini, karena kenapa? Kalau misalnya kita sama-sama tidak aware, dan itu bakal ngerugiin industri ini sendiri gitu. Terus di Jakarta Animal Aid Network kita ngerasa banyak juga di komunitas fashion dan modeling yang suka hewan, suka anjing, kucing, dan kita ngerasa Anabul tuh jadi medium kita ketemu di satu titik. Mau dari lo orang mana, lo suka makanan apa, ketika sama-sama suka Anabul itu jadi medium untuk kita bisa punya kolaborasi lainnya gitu. Oke, jadi social activity-nya juga tadi ya, ada breast cancer, ada animal juga. Jarak dari Unbiological ke yang terbaru ini berapa lama? Kira-kira sekitar 3 bulan ya. 3 bulan. Iya, 3 bulan sih dari Januari. Jadi kita selesai syuting, kita juga ada premiere juga di CGV Pacific Place. Waktu itu tanggal 9 Desember ya. 9 Januari. 9 Januari itu Ulang tahun gue soalnya. 9 Oh, parah nih. Belum syuting udah premiere. CGV habis itu jarak dari yang nanti akan dilaksanakan tuh bulan Maret, tanggal 11-12 ya, sekitar 3 bulan. Sekitar 3 bulan, oke. Kami sebagai leader lah ya di Two Icons ini, kemudian ada campaign-campaign yang sudah dilakukan sebelumnya, kan di dalamnya ada tim berkolaborasi, kerjasama gitu dengan orang yang cukup banyak gitu. Kak Anggi, gimana sih Kak Anggi sebagai leaders itu bisa ngelit teman-teman di Two Icons ini? Oke. Di saat kita melakukan campaign, tidak hanya Unbiological ataupun campaign-campaign kita sebelumnya, sebenarnya makanya aku pribadi pengen ngucapin makasih banget buat siapapun yang sampai detik ini selalu support Two Icons. Kalau kita ngomong outsiders, luar biasa sih support dan bantuan dari banyak banget pihak gitu. Dan khususnya kalau buat anak-anak Two Icons sendiri, itulah yang pengen aku ajarin lah buat mereka gitu, untuk kalian bisa meyakini bahwa kalian berada di circle yang tepat,
di sebuah platform yang nggak cuma menuntutkan untuk menjadi seorang model profesional, tapi juga menjadi role model suatu saat nanti gitu. Kayak Glenn, selain model itu icons, dia juga punya branding agency juga, dia punya usaha, kemudian dan dia di campaign kita kemarin jadi produsernya, sekarang jadi tim produksi. Bagas sendiri dia juga punya usaha makanan, kemudian dia jadi model itu icons, dan dia jadi head of eventnya di acara Mark by Two Icons kita ini. Jadi cuma pengen supaya anak-anak Two Icons khususnya mereka itu belajar dulu di sini supaya nanti kalau misalnya punya usaha sendiri atau bekerja di tempat lain, kalian sudah punya fondasinya lah gitu untuk supaya mereka lebih bisa jauh lagi berkembangnya gitu Cynthia. Jadi pasti namanya slack, kemudian kesel-keselan itu pasti ada. Karena menurut aku pribadi nggak ada suatu hal yang mulus kan gitu. Pasti harus ada kerikilnya dulu. Bahkan mungkin batu besar, tapi lebih ngeri sebenarnya kerikilnya ya, karena nggak kelihatan bisa jatuh gitu. Dan kalau aku pribadi tipe orangnya cukup vokal. Maksudnya bahkan dalam artian ada masalah hari ini harus selesai. Jadi sama anak-anak apapun masalahnya hari ini selesai. Karena kayaknya kedepannya nggak mungkin akan mulus aja gitu. Jadi gimana caranya menyelesaikan masalah gitu, itu sih yang paling harus mereka pelajari juga gitu. Oke. Jadi ya itulah value-nya banyak sekali ya Kak Anggi ya. Salah satunya Amin. tadi bagaimana menyelesaikan masalah dan lain-lain. Oh ya Kak Anggi, ini kan mungkin sesuatu yang menurut aku menarik sekali ya. Ada model yang dia juga punya campaign, aktivitas, social activity dan lain-lain. Dari teman-teman tuh Icon sendiri melihat gimana, apakah excited melihat kegiatan ini yang mungkin sebelumnya nggak pernah dilakukan gitu ya Kak Anggi ya, model di runway, photoshoot dan lain-lain. Tapi ini ada sesuatu yang baru yang dilakukan oleh model manajemen. Gimana Kak? Oke. Sebenarnya ini setahu aku kalau kita ngomongin event yang sifatnya dan bentuk kreativitasnya yang kita lakukan, Mark by Two Icons, kayaknya belum pernah ada model manajemen yang bikin. Hopefully ini nggak salah ya gitu. Kita menjadi perdana, harapannya bisa menjadi pelopor juga inspirasi untuk teman-teman modeling agency yang lain untuk membuat kolaborasi dengan siapapun supaya bisa banyak kegiatan positif yang kita lakukan gitu. Kalau dari anak Toket sendiri, karena tadi kan sebagai sempat mention, salah satu aktivitas kita adalah pre-love by Two Icons. Itu semalam tuh dikumpulin barang itu udah hampir 1.200 piece gitu. Jadi anak-anak sangat excited. Itu gitu. dari teman-teman tuh Icons atau? Iya. Wow, Itu banyak baru banget ya, teman-teman Kak? Two Icons. Nah, tetapi kita juga mengajak beberapa, kita sebutnya hashtag unbiological family. Sebenarnya itu dari kata teman ataupun saudara yang dari outsider to icons. Tapi mereka juga ikut menyumbangkan beberapa item dari mereka untuk nanti akan kita donasikan untuk membantu Love Pink dan kemudian Jaan. Jadi banyak banget sih antusias yang luar biasa, nggak cuma dari to icons, ternyata dari orang luar yang kita sebut unbiological family atau icons juga supportnya luar biasa gitu. Ada beberapa supermodel kayak Dara Warga Negara, Wita Juwita, kemudian Rafael, kemudian Chelsea Islan, dan banyak sekali teman-teman yang tergerak hatinya untuk membantu gitu, dari khususnya Love Pink sama Jaan. Ya semoga mungkin kita ada volume 2 dan volume berikutnya kita bisa semakin banyak untuk bantu orang Oke, luar biasa ya. Kampanyenya pun berlanjut ya Kak ya, dari yang pertama unbiological, kemudian ada lagi selanjutnya itu Mark by Two Icons. Betul. Kak Bagas, harapannya apa dari campaign Mark by Two Icons ini? Sebenarnya kalau dari Two Icons sendiri aku berharap karena bersyukur banget dikasih platform sama Kak Anggi untuk kita bisa lebih dari model, walaupun kita ada di manajemen model, kita semua ngasih talenta kita. Dari Glenn punya ide-ide visual, dari kita kolaborasiin jadi satu. Dan harapannya sih untuk dari campaign ini, dari Two Icons, kita itu yang sempat Kak Anggi mention, masalah setiap hari ada, tapi no drama. Jadi kita ngerasa masalah harus selesai, dan kita juga belajar dari masalah-masalah itu. Anak-anak Two Icons semakin berkembang, semakin tumbuh, semakin bonding juga karena ngelanjutin dari tema unbiological bond beyond blood. Kita ngerasa kita pengen keluarga Two Icons ini semakin intimate satu sama lain lewat masalah-masalah itu gitu, kita selesain bareng-bareng. Kalau misalnya dari harapan dari pihak eksternalnya, kita berharap sih campaign kita ini untuk tentang
breast cancer awareness sama dan kesejahteraan hewan, mau hewan apapun itu bisa tersampaikan ke masyarakat luas. Kalau misalnya dari breast cancer, pentingnya deteksi dini karena kalau semakin terlambat, bahkan terlambat dalam hitungan minggu aja itu efeknya sudah bisa fatalnya sangat-sangat luar biasa. Oke, jadi memang penting juga ya tadi tema yang diangkat tuh bener-bener yang apa ya, perempuan mungkin nggak banyak aware juga ya kayak akhirnya memang harus dibantu campaign-campaign seperti ini untuk orang aware. Yes, dan sebenarnya breast cancer itu nggak cuma perempuan, ada laki-laki juga. Ada laki-laki juga ya kak ya? Oke, jadi memang penting sekali ya kak campaign ini, apalagi juga tadi soal animal yang orang-orang kita siapapun asalnya dari manapun istilahnya unbiological tapi semua orang bisa menyayangi binatang. Betul. Ya kan? Oke. Kalau Kak Glenn sendiri dari production team kan sejauh mana persiapan yang beberapa hari lagi tanggal 12-13 berarti ya? 11-12 11-12 Maret. Sejauh ini tinggal beberapa hari lagi gimana persiapannya? Udah beres kah? Segala sesuatunya atau gimana? Oke, kalau untuk segala persiapan kita masih preparation semuanya dari hal yang akan ada di dalam store, itu juga ada yang untuk aset-aset digital itu juga kita semua lagi siapin, ntar printed karena konsepnya nanti juga kita selain acara jual barang, kita juga ada akan ada yang Loving juga membantu untuk tes mobil free pemeriksaan Okay. juga ada. Jadi kita juga di acara itu tuh dalam acara 2 hari kita menyediakan sebuah hidangan yang bisa dinikmatinya tuh banyak gitu. Jadi orang ketika datang, oh kayaknya kurang suka sama belanjaannya, oh mereka bisa ngetes untuk potensi yang ada di tubuhnya. Terus juga kayak pokoknya kita ada DJ performance juga dari anak Twikens juga untuk sisi entertainmentnya. Terus kita juga ada instalasinya juga untuk kayak message yang kita kemas dengan visual untuk menggambarkan atau storytelling tentang yang kita angkat ini tuh apa sih sebenarnya. Jadi ini juga sebuah kemasan mata yang bisa dinikmati juga lah. Untuk segala persiapan ya kita excited sih ya semuanya ya, kita nggak sabar sih untuk ini udah beberapa hari lagi ya, semoga persiapannya lancar sih. Oke. Kalau sahabat Eljon nih yang pengen datang atau berkontribusi gimana Kak Glenn? Oke, kalau mereka yang ingin datang sih langsung datang aja ya. Langsung Kita pasti datang aja. akan welcome banget sih. Untuk kalian-kalian yang ingin datang itu bisa langsung aja ngelihat muka kita bertiga langsung sapa aja. Nih ada Bang Anggi, ada Bagas, ada Glenn, langsung aja kayak gue lihat lu nih di sini udah. Kita sangat terbuka ya. Kita sangat terbuka untuk menerima orang ngobrol sama kita, diskusi apapun. Kita juga ya kita seneng ngobrol lah ya, dan kurang lebih sebenarnya orang-orang Twikens juga kita seneng dengan hal-hal yang baru. Jadi kita akan sangat welcome kalau emang teman-teman mau datang gitu. Kegiatannya ada di mana Kak? Kegiatannya ada di Dialog Gue Kemang. Itu alamat lengkapnya nggak tahu ya. Itu gampang. Kayaknya anak-anak Cari Google Google kali aja ya. Google aja lah ya. Jamnya jam 11 siang sampai iya, dengan jam 8 malam. Jam 11 sampai jam 8 malam. Ya, tadi aku tambahin dikit ya. Tadi Glenn udah mention bahwasanya di sana kita nggak cuma melakukan aktivitas yang serius saja, dalam artian banyak banget kita udah kemas beberapa acara seperti selain pre-love tadi kita ada talk show dengan Love Pink, kemudian ada juga dengan Jaan, ada entertainment juga, bakal ada kayak mini fashion show dari barang-barang pre-love itu. Nanti model pasti anak-anak Twikens, kemudian ada DJ performance, Jason itu model Twikens juga. Kemudian ada Mari Meraki dari anak Twikens juga, di punya band. Jadi tuh gimana caranya sebenarnya harapan kita juga selain kita terus serta membantu Unbiological Family kita juga pengen seperti klien ataupun siapapun yang datang itu mereka juga lihat bahwasannya anak Twikens banyak banget skill mereka gitu yang mereka bisa tampilkan. Dan juga nanti di sana kita juga bakal terima donasi berupa seperti makanan hewan kita juga boleh terima, kemudian yang berbentuk uang kita juga terima, karena kalau sifat donasi itu 100% kita sumbangkan untuk Yayasan Cancer ataupun nanti si Jaan gitu. Jadi sebenarnya kita kemasnya udah sedemikian rupa. Jadi buat sahabat Eljon ya, sahabat Eljon pengen datang, kita sangat welcome. Mungkin kita tunggu banget kehadirannya karena dengan kehadiran itu semoga kita bisa membawa banyak perubahan dan memberikan impact yang lebih baik untuk Unbiological Family kita. Oke, jadi free, maksudnya semuanya bisa datang ya Kak Semua ya? bisa datang karena tidak dipungut biaya. Oke, siap. Aku ke Kak Bagas lagi, mungkin
penutup di segmen ini gitu ya, upaya apa mungkin yang dilakukan To Icons untuk menjadi ikonik dan pastinya menginspirasi melebarkan sayapnya di industri modeling ini, Kak Bagas? Wah, Agak susah ya. Mungkin ada campaign-campaign selanjutnya atau apa lagi yang pengen dilakukan gitu. Nanti gue tambahin. salah satunya lewat Mark by To Icons ini, tujuannya balik lagi kita pengen menjadi medium tengah-tengah dari berbagai macam industri, mungkin industri yang tidak ada berkaitannya langsung tapi tertarik sama industri modeling untuk ngobrol-ngobrol. Bahkan kita kenapa kita ngadainnya di tengah kota, kita mendesain acara ini untuk bisa digapai sama semua orang, semua kalangan bisa ngobrol sama kita bisa membuka kolaborasi berikutnya. Oke, kalau aku boleh nambahin, tadi mau lanjutin dari Bagas. Gimana cara To Icons supaya bisa menjadi modal manajemen yang ikonik dan juga menginspirasi gitu. Mungkin kita kalau ngomong ikonik itu terlalu luas gitu ya cakupannya. Tapi selain fisik, dari To Icons yang bisa kita tonjolkan sebenarnya adalah action yang bisa kita tunjukkan kepada lingkungan pekerjaan kita khususnya gitu, Cynthia. Bahwasanya menjadi seorang model tuh lo nggak cuma modal tampang aja, tapi harus berbekali juga dengan ilmu dan punya hati yang nggak sekeras batu lah ibaratnya gitu. Bahwasanya model menurut aku pribadi one day mereka harus menjadi role model di bidang apapun yang mereka geluti. Karena di anak tuanya sendiri tuh banyak juga yang memang mereka itu nggak cuma sekedar jadi model aja, ada yang jadi lawyer, kemudian ada yang kuliahnya di luar negeri. Jadi mereka tuh berusaha untuk balance antara hobi dan juga pekerjaan. Oh iya, dan aku juga mau nambahin, Mark by To Icons ini event kita yang non-profit, artinya kita tidak meminta ibaratnya tuh uang untuk sponsor itu nggak ada sama sekali, karena kita pengen gimana caranya untuk membantu dengan dedikasi kita sepenuhnya gitu. Dan ya semoga event Mark by To Icons ini bisa menjadi inspirasi untuk siapapun, nggak cuma industri modeling yang kita jalani, tapi bisa menjadi medium seperti tadi Bagas bilang, untuk siapapun di sini boleh bergabung, kita bisa berkolaborasi, jadi nggak usah terlalu berkompetisi gitu. Kita pengen sampaikan juga. Kak Glenn, mungkin ada yang ditambahkan harapannya untuk To Icons ke depannya? Harapannya untuk To Icons semoga kita bisa, tadi sih di-mention untuk kita sangat terbuka untuk collaboration bentuk apapun. Kalau misalnya sahabat Eljon ada ide konsep yang menarik juga, ya bisa sesimpel DM Instagram ya Bang ya. Ya sesimpel DM Instagram, kita juga sangat antusias lah untuk misalnya sahabat Eljon punya ide-ide menarik atau ya konsep-konsep yang bisa kita obrolin bareng kayak gitu. Oke, berikan tepuk tangan sahabat Eljon untuk To Icons Management. Dan kita sudah ngobrol banyak tadi ya soal Art Biological, soal Mark by To Icons juga. Terima kasih Kak Anggi, Kak Bagas, Kak Glenn, sharing-sharing hari ini luar biasa sekali ya. To Icons dengan campaign-campaign yang sudah dijalani tadi meningkatkan kolaborasi, konektivitas ya pastinya yang paling penting untuk sebuah community ya. Seperti program kita hari ini yaitu Community Update. Tapi sahabat Eljon jangan kemana-mana, kita nanti akan kembali membahas juga Mark by To Icons yang lebih detail, dan juga pasti jangan lupa datang ya nanti tanggal 11 dan juga 12 Maret. Lokasinya tadi di Kemang, Dialog gue ya. Betul. Kan nanti cari aja alamatnya di Google. Oke, terima kasih, nanti ketemu lagi sama saya Cynthia Karani di Community Update. Hai sahabat Eljon, saya Yuni Keswandi, Putri Bumi Indonesia 2021. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya.